Dari kawasan Tompelo 8 Wibowo Pro 2 ada di Kupang. Teman terbaik kamu, halo teman Pro 2. Selamat siang, apa kabar kamu semuanya? Santai siang kembali hadir menemani teman Pro 2 di episode kali ini. Angel hadirkan perbincangan seru. Kita akan bersama-sama dengan salah satu narasumber kita terkait pembahasan kita bicara soal disabilitas dan juga peringatan Hari Ibu. Nah, teman Pro 2 kalau mau dibilang ya, peringatan Hari Ibu ini baru saja kita rayakan tepat di 22 Desember 2024 dan pastinya untuk perbincangan kita 60 menit ke depan, Angel sudah tersambung ya bersama dengan ada Ibu Elfri Aprileni Lilo yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus ketua kelompok difabel Desa Oetutulu yang ada di Kabupaten Rotendao. Seperti apa perbincangan seru kita teman Pro 2 di siang hari ini, pantengin terus di Pro 2 FM Kupang. Namun sebelumnya Angel mengajak kamu untuk kita sama-sama menyapa dulu Ibu Apriani Lilo ya yang sudah berada di line telepon kita. Selamat siang. Halo, selamat siang Kak Angel. Selamat siang Mama. Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Oke, Mama terima kasih sudah bersedia jadi ketemu punya narasumber di Pro 2 untuk siang hari ini, Mama. Iya Kak, terima kasih. Oke, Mama sayang, bagaimana perasaan Mama menyambut perayaan Hari Ibu ini, Mama? Iya, jadi baik. Terima kasih buat kesempatan amat ini Kak Angel. Dengan senang hati sudah bisa mengajak Beta untuk ikut bergabung. Sebelumnya Beta mau sapa dulu. Selamat siang buat sahabat Pro 2 Kupang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfri Aprileni Lilo, biasa dipanggil Leni. Saya sebagai ibu rumah tangga dengan status suami 1, anak 3. Puji Tuhan, selain saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga dipercayakan sebagai ketua kelompok. Kelompok kami di desa itu namanya kelompok Suelai, itu bahasa Rote, yang artinya kasih sayang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya. Di desa kami yaitu Desa Oetutulu, Kabupaten Rotendao, Kecamatan Rote Barat Laut. Oke. Baik kalau begitu. Terima kasih kita sudah mendengarkan sama-sama. Ini disapa biasanya Beta panggil dengan Leni saja. Ibu Leni. Baik Ibu Leni, terima kasih sudah bersedia menginspirasi kita terkait dengan perayaan Hari Ibu ya, yang tepatnya jatuh pada 22 Desember kemarin. Nah, kalau Ibu Leni sendiri keluarga apakah juga turut merayakan Hari Ibu kok? Kayak memberikan ucapan selamat Hari Ibu Mama. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan juga dari teman-teman kelompok difabel Desa Oetutulu? Iya, jadi walaupun sudah lewat tanggal 22 kemarin, tapi warga menyampaikan selamat Hari Ibu kepada saya, terutama anak-anak saya. Dan mereka tidak kasih hadiah, tapi dengan ucapan saja saya bangga. Saya merasa, oh ini penting buat ketahui seorang ibu, mereka menghargai pengorbanan seorang ibu. Jadi satu sisi Beta senang dikasih ucapan seperti itu. Hadiah itu tidak menjadi soal buat kita sebagai seorang ibu. Penghargaan saja itu kita sudah bersyukur dan berterima kasih Kak. Betul ya, sebuah penghargaan. Ibu akan merasa dihargai kalau dengan memberikan apresiasi kalimat-kalimat pujian atau sentuhan-sentuhan kecil ya. Iya Kak, betul. Iya, oke, baik. Nah, Mama pungkabar baik. Bagaimana aktivitas dan kesibukan dari kelompok difabel Desa Oetutulu nih, Ma? Mohon maaf Kak, suara Kakak kurang jelas, jadi kurang ini. Oke, baik. Ibu boleh menceritakan kalau sekarang bagaimana kesibukan aktivitas dari kelompok desa difabel yang ada di Desa Oetutulu sekarang? Adakah
merayakan juga peringatan Hari Ibu dengan kegiatan-kegiatan kok atau seperti apa? Mohon maaf Kak, kurang jelas ya. Oh, Ini oke. Kakak. Di sana hujan kah? Halo? Iya, halo. Di sana hujan kah? Atau jaringan? Suara Kakak putus-putus Kak. Oh, suaranya putus-putus. Oke, baik kalau begitu. Tapi kalau sekarang bisa mendengarkan ya suara Angel? Iya. Oh, Kakak, suara saya jelas? sangat-sangat clear, loud and clear, Ibu. Oh, berarti beta ya ini apa? Iya, jaringan. Jaringan nih. Iya. Iya, oke, baik sekali. Kalau Oh, gitu, tapi kalau sekarang bisa ya? bisa Kak. Bisa. Beta panggilnya mama atau ibu nih lebih enak? Mama saja Mama. baik. Oke. Iya. Mama Leni, kalau Iya. di kelompok difabel desa itu Tulu, adakah kegiatan-kegiatan untuk peringatan Hari Ibu atau Hari Natal? Iya. Jadi kita desa itu ada peringatan Hari Ibu, terus sudah perayaan Natal bersama, baru kita selesai malah. Oh, Kita bersama difabel berhubung dengan Hari Ibu. Jadi kita bersama itu bukan cuma desa itu Tulu. Oke. Di Kabupaten Rotendao ini ada 6 desa binaan Garamin yang difabel. Jadi kita Natal bersama gabungan begitu. Jadi berlalu waktu hari yang lalu baru kami mereka di gereja Laheroi Oedai itu adanya di Rote sini. Jadi kami bersama, kami bersama-sama teman-teman difabel menyalakan lilin Natal, kita berbahagia bersama, berbagi di sana Kak. Luar biasa sekali ya Mama. Berarti memang sudah dirayakan peringatan Hari Ibu ini sekaligus dengan Hari Natal ya? Ya, betul. Oke, sebelum ketong jauh lagi Mama beta mau tanya, dalam peringatan Hari Ibu ini menurut Mama apa sih arti dan makna dari peringatan Hari Ibu untuk Mama pribadi sebagai seorang ibu? Iya, jadi arti dan makna menurut saya menjadi seorang ibu itu benar-benar ibu yang bisa memberi contoh, memberi teladan yang baik kepada keluarga sendiri, di kalangan masyarakat ataupun untuk banyak orang. Begitu Kak. Oke. Dan kalau momen refleksi, menurut Mama dengan menjadi seorang ibu hebat di peringatan Hari Ibu ini seperti apa? Karena kalau mau dibilang juga nilai poin plusnya adalah banyak kelebihan dan kekurangan ya Maya. Betul. Ketika peringatan Hari Ibu, tapi apa yang Mama rasakan di peringatan Hari Ibu untuk tahun ini sendiri nih, Mak? Betul. Momen menjadi seorang ibu itu memang untuk menghargai ya jasa serta pengorbanan seorang ibu. Walaupun kemarin kita sudah lalui bersama, tapi kita rasa bukan momennya pas hari itu saja, tapi setiap hari. Jadi setiap hari itu menjadi ibu yang hebat itu memang tidak mudah. Tapi memang bersamaan dengan momen yang yang jatuhnya di tanggal 22 Desember kita peringati sebagai seorang ibu, momen refleksi menjadi seorang ibu hebat itu adalah pada saat saya hamil, pada saat saya melahirkan, itu benar-benar kita bisa merasakan arti seorang ibu yang hebat, Kak. Luar biasa sekali. Mama sayang selama ini mungkin ketong juga bisa sharing pengalaman kepada pendengar di luar sana. Ketong sebagai perempuan, apalagi sudah menjadi ibu, diposisikan sebagai ibu, itu banyak sekali mengalami yang namanya tantangan, suka dan duka. Apalagi kalau mau dibilang keberadaan sebagai difabel ini masih sangat berat. Yang menjadi perempuan, apalagi menjadi seorang ibu saja berat, apalagi dengan adanya keberadaan tambahan difabel ini. Tapi seperti apa, Ma? Apakah Mama enjoy selama ini menjadi seorang perempuan, ibu-ibu juga yang melayani keluarga, suami dan anak, apalagi menjadi ketua kelompok
untuk penggerak inklusi difabel di tempat Mama. Seperti apa, Ma, perasaannya? Iya, Pak. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang sosok seorang ibu itu, tidak ada yang lebih istimewa dari hidupnya seorang ibu itu. Karena tidak ada yang memiliki kasih sayang setulus ibu, sebaik dan sebesar ibu kepada anak-anaknya. Nah, momen sepanjang perjalanan beta, apalagi beta posisi sebagai difabel, beta netra sebelah, jadi pada saat menjalani kehidupan hari-hari, baik keluarga, baik di masyarakat, itu tidak mudah bagi saya, Kak. Pengalaman pribadi saya bahwa pada saat belum desa kami ini belum diakui sebagai desa binaan, itu banyak sekali stigma, ecehan, bahkan kata-kata, dulu kita dibilang kata-kata cacat PKS sebelum jadinya desa inklusi ini. Atau selalu dipandang sebelah mata, tidak dihargai setiap pendapat, apalagi dipercayakan untuk berdiri di depan banyak orang, itu tidak akan dikasih. Tetapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, ketika difabel ini diangkat, ketemu di situ posisi sebagai seorang difabel itu, ketemu baru bisa merasakan bahwa ternyata ketemu difabel ini punya hak yang sama seperti teman-teman non difabel lainnya. Jadi itu baru kita mulai timbul rasa percaya diri kita ada, bahkan kita merasa dihargai oleh keluarga, baik itu keluarga dalam kekeluargaan satu lingkungan, bahkan di lingkungan lainnya kita bisa dihargai. Jadi tidak mudah, Kak, menjalani kehidupan sebagai seorang difabel, itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang kita alami, bahkan saya pribadi alami ketika ini Jaramin bergabung di desa kami itu. Pada saat saya bercerita itu, saya menangis, Kak. Yeah. Karena memang stigma negatif yang kita dapat itu membuat kita itu sakit ya, karena tidak bisa kita bicarakan ke orang lain. Kita yang alami ini memang tidak gampang, tapi kita bersyukur dengan berjalannya waktu, kita bisa punya rasa percaya diri, bisa dipercayakan, apalagi dipercayakan sebagai seorang ketua, itu memang tidak gampang buat saya. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga harus berbagi waktu untuk teman-teman saya yang lain di desa kami. Tapi saya bersyukur bahwa ketika Tuhan menaruh tanggung jawab ini, Tuhan tahu pasti saya bisa. Makanya saya beriman teguh kepada Tuhan, minta Tuhan tuntun supaya kepercayaan ini, melalui kepercayaan ini saya bisa jadi berkat untuk teman-teman difabel lainnya, Kak. Mohon maaf saya agak menyentuh hati, jadi maklum. Iya, ini juga menjadi inspirasi tentunya untuk kami semua yang sedang mendengarkan, bahwa menjadi sosok ibu ini butuh perjuangan ekstra ya, Mama ya. Iya, betul, Kak. Tapi semangat Mama, karena upaya Mama juga untuk bisa mengangkat derajat dari ibu-ibu dan teman-teman difabel, baik di desa Mama sendiri atau 6 kelompok difabel lainnya. Ini luar biasa loh, Ma. Menjadi ketua kelompok saja itu sudah sangat, bukan saja luar biasa, tapi itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan, Ma. Iya, betul. Abis mau bercerita sedikit, Kak, boleh kok? Sangat boleh, silakan Mama. Jadi, beta cerita sedikit mengenai perjalanan Ketong di desa Ketong ini. Sebelumnya beta ini hanya cuma sebagai anggota, Kak. Tetapi waktu didata jadi anggota, tiba-tiba saya dipercayakan untuk jadi bendahara dulu. Jadi kalau ada ketua, sekretaris, bendahara, jadi beta dipercayakan sebagai bendahara. Nah, setelah jadi bendahara, sepanjang perjalanan kami, ternyata ketua kelompok kami itu dia mengundurkan diri karena
dengan alasan bahwa beliau sangat sibuk karena dia sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan dia juga punya bisnis kecil-kecilan. Jadi Mama Tua mengundurkan diri akhirnya dengan Ibu Ketua yang lama mengundurkan diri, saya menggantikan sebagai ketua, itu pun atas usulan teman-teman di desa, bahkan dengan pemerintah desa, karena setiap kali kita pertemuan itu ada pemerintah desa juga yang ikut kami. Dan itu saya dipercayakan sebagai ketua difabel, satu kebanggaan karena kesempatan ini tidak bisa dimiliki semua orang. Bahkan banyak orang yang punya kerinduan untuk mendapatkan itu, tetapi belum waktunya untuk dikasih. Jadi pada saat saya dikasih, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Jadi dengan kebanggaan tersendiri bisa menjadi seorang ketua. Walaupun kita kalau omong soal pelayanan ini kembali ke pelayanan kemanusiaan ya Kak, kalau kita ngomong kelompok. Karena sejujurnya kami tidak digaji maupun dari desa ataupun dari Jaramin, ini desa omong. Terus terang ini masalah kemanusiaan. Jadi desa jalankan itu di sela-sela desa sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang ibu tani yang harus masuk sawah. Tapi desa bersyukur sekali bisa berbagi waktu pada saat ada acara pertemuan rutin dimanapun kami pasti hadir. Dan saya pastikan itu, saya juga hadir. Saya juga ikut menyuarakan teman-teman, suara teman-teman difabel untuk bisa ikut terlibat, baik itu di musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah kecamatan, bahkan kami sampai ke musyawarah kabupaten, Kak. Luar biasa. Wah, keren sekali. Mama, boleh tanya, kalau untuk kelompok difabel ini sendiri yang ada di desa Mama, sejak kapan berdiri? Apakah memang sudah sangat lama atau baru saja terbentuk gitu, Ma? Untuk di desa kami ini baru berjalan sekitar 4 tahun, Kak. 4 tahun? Wah. 4 tahun. Oke. Sudah berapa banyak anggota sampai saat ini? Sampai saat ini 70 orang, Kak. 70 orang ya? 70 orang di desa kami. Wah, luar biasa. Ini semuanya memang apakah latar belakang ibu rumah tangga atau juga ada anak, pemuda, ada bapak-bapak juga? Kita mulai dari anak-anak, anak muda, orang tua yang sudah lanjut usia, tapi di kategori difabel. Kalau orang tua yang lanjut usia itu dia masuk di lansia. Tapi yang jadi catatan ketong, pembukuan ketong di sini, kita 70 orang itu tidak termasuk lansia, khusus yang difabel. Jadi ada kategori difabel fisik, difabel netra, sensorik, tunarungu gitu Kak. Ketong ada beberapa kelompok, bukan kelompok pembagian ya Maya. Itu sudah serta-merta mereka difabelnya netra, netra semua sonde Kak. Ada yang fisik, ada yang netra, pendengarannya kurang, terus mungkin mobilnya lambat begitu Kak. Oke. Iya, Mama Leni, kalau Mama Leni sendiri, kalau Ketong boleh tanya, Mama minta maaf, Mama sendiri masuk dalam kategori difabel yang mana, Mah? Netra, Kak. Oke, netra ya. Tapi bagus loh, Mah, ini masih produktif, masih bisa berkarya, Mah? Masih, saya belum bisa, saya bersyukur, Kak, karena walaupun netra sebelah, sering kalau pada saat di gereja, kadang kalau baca Alkitab itu kurang jelas, harus dibantu dengan kacamata, tapi tidak tergantung kacamata. Nah, kenapa saya tidak mau tergantung kacamata? Karena dulu pernah tergantung kacamata, pada saat tidak pakai, sakit kepala bawaannya kan, sakit kepala akhirnya saya berusaha untuk lepas kacamata, tidak mau pakai lagi. Oke. Dan waktu umur semakin tua, jadi pada saat di gereja ya saya harus bantu baca Alkitab itu harus dengan alat bantu kacamata Kak. Kalau tidak. Oke, Ma, ini memang ada strugglingnya sendiri, ada tantangan sendiri ya Ma Iya, betul Kak. Tapi kenapa Mama mau memberi diri untuk terlibat dalam kelompok difabel ini, Ma? Kenapa? Kan kalau orang-orang ya pada umumnya beta juga ada kegiatan, beta juga ada bepung keluarga, beta harus penuhi.
beta juga ada kepentingan pribadi sendiri. Tapi kenapa Mama ingin memberikan diri lebih kepada Mama punya kelompok difabel? Yang pertama, masalah hati. Beta mau masalah hati karena beta tipe orang yang sonde tega, betul begitu Kak. Jadi ketika bukan kembali ke teman-teman, kembali ke saya dulu. Ketika saya mau berbicara atau saya mau kasih pendapat, tapi kalau tidak didengar itu sedih. Nah, mulai dari situ saya bicara bahwa saya bicara dalam hati, saya juga bicara dengan suami. Bagaimana kalau saya ambil kesempatan ini? Dan bersyukur sekali punya suami yang peduli, punya suami yang terlalu mendukung. Karena berkat dukungan mereka lah saya juga mampu Kak. Jadi satu sisi saya punya kekurangan, tapi satu sisi saya tahu saya ada kelebihan. Karena kelebihan itu ada pada keluarga intinya saya dulu Kak. Begitu, jadi itu yang membuat saya semangat. Saya percaya bahwa pasti kita bisa. Benar, Angel setuju sekali. Nah, ini kalau Mama sendiri, adakah tema-tema atau advokasi khusus untuk memperjuangkan inklusi bagi penyandang disabilitas yang ada di tempat Mama? Kira-kira topik apa saja yang selalu Mama suarakan, yang Mama bela selama ini nih, Mak, dari teman-teman? Ya, yang selalu ketong suarakan, ketong bela itu adalah hak-hak disabel Kak. Ketong mau supaya kita yang tidak dianggap itu, kita punya hak yang sama ini. Mari kita buktikan bahwa disabel itu tidak diminggirkan, tidak dipinggirkan begitu, tapi disabel itu dia sediakan. Jadi ketika dimanapun itu disabel itu hadir, dia ada, nah keberadaannya dia itu diakui, itu saja Kak. Oke, tapi pengakuan seperti apa yang Mama bersama teman-teman inginkan? Kalau orang hanya mengakui, oh iya memang mereka ada, itu kayaknya kurang. Tapi seperti apa? Apakah juga hak dan kewajiban, ya hak dan ada tanggung jawab khusus seperti mungkin pemberian pekerjaan, adanya lapangan pekerjaan, atau mungkin juga hak setara dengan kita-kita semua. Jadi kayak apa yang ketong kerja, teman-teman penyandang disabilitas juga bisa mereka melakukan itu. Atau seperti apa, Mak? Ya, betul. Jadi selain kita merasa diakui, kita mau. Ketika ada lapangan pekerjaan di Kabupaten Rotendao ini, terbukti betul Kak. Terbukti bahwa baru-baru ini ada teman kami, dia difabel fisik, dia lolos P3K, dan itu sudah membuat kami bangga sekali. Bahwa ketika difabel, dia merasa mau bersaing bersama-sama teman-teman non-disabilitas, dia juga mampu. Aduh, luar biasa. Apresiasi tertinggi untuk teman-teman yang telah lolos ya. Iya, dia lolos karena kalau kita lihat persyaratan non-disabilitas itu Kak, selalu ada jasmani rohani. Nah, kita lihat ya ini, itu saja kita surasa minder. Gimana kalau mau kita mau kasih masuk lamaran saja, lihat dia punya syarat saja, pihak jasmani rohani itu tidak ada pada ketong. Makanya kenapa kita semangat untuk berjuangkan hak karena itu Kak. Itu menjadi tujuan besar utama ketong bersuara itu karena ternyata ketong ada hak yang sama dan kami undang-undang yang ada. Oke, penghargaan, pengakuan juga ya Mama. Tapi selain itu kalau dari pemerintah sendiri selama 4 tahun berkarya, ya Mama dan teman-teman dari kelompok difabel, khususnya di desa Mama dan teman-teman lain yang ada di Kabupaten Rotendao bersama dengan Garamin, apa yang telah dilakukan selama ini? Apakah ada pemberdayaan Mama untuk teman-teman kayak pelatihan, kemudian juga adanya kerjasama supaya juga Kotong bukan hanya ikut aktif dalam organisasi, tapi juga diberdayakan nih, Mah. Iya, jadi itu ada, Kak. Kita betul sekali, sudah 4 tahun berjalan ini, Ketong omong dari desa Ketong dulu. Dari desa Ketong ini, Ketong sudah mulai diundang untuk ikut dalam musyawarah dusun, musyawarah desa, dan selain bukan diundang, tapi suara kami juga didengar. Terbukti bahwa suara kami didengar itu
pada saat anggaran dana desa itu ada biaya pemberdayaan untuk teman-teman disabilitas. Tahun yang lalu itu ada anggaran dana desa potongan 10% untuk ketong teman-teman disabilitas itu mereka kasih kami bibit hortikultura, tanaman sayur untuk katong bisa tanam dan kita bisa nikmati hasil itu untuk kembali kepada kita. Jadi kita bersyukur sudah bukan cuma diakui tapi diikut libatkan saja itu kita sudah bersyukur karena terbukti bahwa selain dilibatkan kita juga dapat rezeki dari anggaran dana desa itu sendiri, Kak. Luar biasa. Jadi biasanya program-program yang dilakukan apa nih, Mah? Program dari desa itu mereka menanyakan kita dulu, teman-teman difabel kira-kira maunya apa. Tapi mereka pastikan ke kita bahwa betul kelompok kita ini aktif, kelompok kita ini merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka kasih karena mereka harus pantau, jangan terbukti bahwa baru-baru sayuran kami itu mereka pantau dari pihak BPD, pemerintah desa juga mereka ikut pantau tanaman kami. Jadi mereka percaya, mereka bisa ternyata. Jadi itu yang membuat mereka tahun ini baru saja kita bahas kembali tahun untuk 2025 ini ada juga permintaan kita dan puji Tuhan mereka mengiyakan masuk P1. Jadi kami bilang bersyukur sudah masuk P1 saja itu sudah bahagia karena sudah tinggal eksekusi saja sudah kena P1 otomatis itu pasti dapat. Oke. Menarik ya Mama ya. Tapi selama berkecimpung dalam organisasi ini, pengalaman yang paling berkesan selama memimpin kelompok difabel, kelompok Mama, apa aja nih, Mak? Pengalaman yang paling berkesan? Iya. Fabel itu karena penyandang disabilitas ya punya hak yang sama itu, Kak. Apakah Mama juga kayak pengalaman beta mencontohkan ya, Ma? Seperti Mama juga dapat keluar dari zona nyaman, jadi Mama dapat berekspresi, atau mungkin juga akhirnya orang-orang mengenal Mama sebagai, oh ya, seorang ibu rumah tangga, tapi juga hebat nih, karena memimpin sebagai ketua ketua kelompok difabel, atau seperti apa, Mak? Pengalaman-pengalaman menyenangkan yang Mama dapat, atau mungkin ilmu, Mak, yang bisa Mama sharing juga kepada teman-teman dalam organisasi ini. Iya, pengalaman berkesannya itu kita merasa dihargai. Contoh pada saat acara-acara ada pertemuan pernikahan, begitu acara-acara pernikahan selalu di situ ada kata pembukanya yang kami hargai. Ketua kelompok difabel desa itu saja kita sudah sudah merasa senang, punya kesenangan tersendiri. Kita juga dihargai, mereka tahu bahwa kita juga ada bersama-sama dengan mereka. Luar biasa. Mama, kalau latar belakang Mama tadi kita juga sudah ketahui ya. Tapi kalau untuk anggota difabel kelompok Mama sendiri, kira-kira latar belakang pekerjaan, kehidupan, apakah memang semuanya ini bertani atau mungkin juga punya latar belakang yang berbeda? Ada yang pegawai swasta, ada yang mungkin nelayan, atau seperti apa nih, Mak? Iya, latar belakang teman-teman difabel kami yang ada di desa kami itu ada yang petani, ada yang penyadap lontar, walaupun dengan kekurangan fisik, tapi mereka bisa naik pohon lontar dan menghasilkan air nira, akhirnya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ada juga yang masih status anak sekolah, karena ada dari anak kecil sampai ke orang dewasa, Kak. Oke, dari anak kecil sampai orang dewasa. Nah, dengan latar belakang kesibukan pekerjaan yang berbeda, bagaimana cara Mama membangun komunikasi yang erat dengan teman-teman yang ada dalam komunitas, terus komunitas lain nih, Mak?
Untuk kayak Ya, misalnya, ayo kita duduk sama-sama, kita bicara lagi program, atau mungkin apa yang akan ketolong lakukan di tahun 2024, 2025 mendatang gitu. iya. Jadi ini Kak, begini Kak. Jadi ketong di desa kita ini ada 9 dusun. Nah 70 orang ini ada 9 dusun dan kami harus bagi-bagi kalau pertemuan satu kali itu tidak bisa. Jadi tidak bisa. Jadi beta kerja bukan sendiri, beta ada kakak Pasdes, fasilitator desa kami itu ada. Selain kami sebagai ketua KDD, ada fasilitator desa. Jadi kami dua bekerja sama, kami dua bisa membagi kelompok. Jadi karena ada pertemuan rutin setiap bulan, contoh ada 9 dusun, 2 dusun itu kita bikin pertemuan satu kali. Jadi contoh bulan Desember 2 dusun, nanti bulan Januari 2 dusun lagi, bulan berikutnya 2 dusun lagi, begitu Kak. Jadi cara merangkulnya itu biar sama semua dapat. Jadi kalau disatukan satu kali tidak semua dilayani. Jadi kita bagi-bagi Kak supaya semua bisa dapat rasa begitu kalau kita bertemu, kita berdiskusi tentang apapun itu, bisa ada hak-hak, suara-suara mereka juga kita bisa dengar begitu Kak. Oh, luar biasa. Nah, Mama, kemudian juga tadi Mama sempat membahas mengenai dukungan dari suami, dukungan dari anak-anak. Tapi sejauh ini bagaimana dukungan masyarakat terhadap kelompok Mama sendiri nih? Dukungan masyarakat puji Tuhan sampai dengan detik ini mereka mendukung penuh. Bahkan kenapa saya bilang begitu, setiap kali ada pertemuan di desa, selalu mereka tanya, teman-teman difabel undangannya ini mau kirim ke mana? Ke kakak ketua, ke kakak sekretaris, atau ke kakak bendahara. Saya bilang, tinggal tulis di situ saja untuk teman-teman difabel itu sudah mencangkup semua. Mana yang hadir, mana yang tidak bisa hadir juga itu namanya kita sudah ada bersama-sama di situ. Jadi senang Kak. Oke. Nah, ini kan pasti kalau sudah masuk dalam organisasi agak sedikit sibuk ya, Mak. Karena kegiatan berorganisasi itu juga bisa memakan waktu. Tapi bagaimana Mama pribadi membagi waktu untuk keluarga, oke, terjamin semuanya. Kemudian untuk komunitas juga Mama memberikan diri penuh nih. Jadi semuanya dapatlah, kalau mau dibilang kasih sayang Mama tuh semuanya dapat gitu. Betul Kak, cara membagi waktu itu memang agak-agak susah, sulit. Karena kadang-kadang keluarga ini butuh kita hadir itu bukan waktu yang kita tentukan ya Kak. Kapan saja, di mana saja kalau mereka butuh kita harus memposisikan diri. Tetapi ketika beta bikin kegiatan, beta sudah atur jadwal. Jadi kegiatan misalnya kami ada kegiatan di luar, beta sudah kasih tahu mereka jauh-jauh hari bahwa nanti tanggal ini beta ada kegiatan di luar. Makan suami saya sendiri bilang, beta bisa bawa motor Kak, tapi kalau jalan jauh tidak bisa karena tidak punya SIM. Jadi selalu dia bilang, sudah kalau aku mau kegiatan biar saya antar. Karena kegiatan bukan cuma di dalam desa, tapi kadang juga di luar desa begitu. Nah jalan agak jauh, jadi pintar-pintarnya katong melihat keadaan supaya kita bisa persiapan memang begitu Kak, mau kegiatan di luar otomatis lihat di dalamnya sudah beres, oke, kita jalan di luar, begitu saja Kak. Luar biasa keren Mama, jadi kalau Bapak gas mendukung ya. Gas, ya kita gas. Hai, luar biasa. Tapi kalau Mama boleh memberikan pendapat kan, mungkin bukan Mama saja, tapi ada juga ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang mungkin mempunyai anggota keluarga juga yang difabel. Menurut Mama, apa peran yang paling penting dari seorang ibu dalam keluarga yang memiliki anggota difabel untuk memberikan kasih sayang yang cukup, perhatian juga yang sama nih? Peran penting untuk teman-teman saya ya Kak ya. Iya. Ya, teman-teman saya peran untuk ibu-ibu yang ada di desa kami ini, beta lihat sejauh ini dukungan keluarga juga penuh untuk mereka. Beta omong begini, beta mau kesaksian sedikit ya pun ibu satu di sini, dia di atas umur di atas saya dan saya panggil dia masih pangkat TO kalau kita di Rota. Nah setiap kali
pas kami mau kegiatan begitu, contoh kalau mau undang dia, saya harus datangin dia, saya harus datangin dulu suaminya, saya harus permisi dulu. Misalkan beta mau kegiatan tanggal begini, Bapak, beta mohon izin, Ibu bisa ikut kok. Contoh begitu, Bapak tua dengan senang hati bilang, Kak Leni mau kapan kegiatan, tinggal info saja. Saya bilang, iya, saya terima kasih, tapi etikanya saya harus omong dulu dengan keluarga di dalam rumah supaya pada saat istri pergi mengikuti kegiatan atau kami ada pergi bersama juga, orang tua di rumah tahu begitu. Jadi dari cara kita saja menyampaikannya bagaimana, orang si undangannya pasti dengan respon yang sangat baik, tergantung dari pembawaan kita saja, Kak, begitu. Oh, oke. Tapi kalau Mama sendiri ada tidak kayak cerita-cerita juga dari anggota komunitas, anggota kelompok difabel ya, Ma? Kayak aduh masih sulit, kayak beta juga mau belajar, beta mau berkembang, tapi ya itu dia belum bisa gitu karena keterbatasan dan lain sebagainya. Adakah cerita-cerita seperti itu atau mungkin juga masukan keluhan, Ma? Ada, Kak, banyak beta temui di teman-teman saya karena belajar untuk menjadi pendengar untuk mereka ya, Kak ya. Jadi selalu ada yang bilang, aduh Kak Leni, kita mau ikut kegiatan tapi beta punya bayi, bagaimana? Terus Kak Leni, beta mau ikut kegiatan juga tapi suami begini, bagaimana? Terus beta hanya bilang kuatkan mereka bahwa kalau keadaannya seperti itu jangan dulu paksakan, kita harus imbangi. Sebenarnya memang ini juga pelayanan kita bersama, tapi ketika rumah kita membutuhkan kita, isi keluarga kita membutuhkan kita, mari kita dahulukan mereka dulu, karena percuma kita berkuar-kuar di luar tetapi di dalam kita tidak beres begitu. Saya selalu kuatkan mereka begitu, Kak. Jadi dengan berjalannya waktu, kadang mereka datang sendiri tanpa kita kasih tahu, tanpa kita undang, dan itu saya bilang memang ini tergantung dari kitanya saja, Kak. Oke. Dari masing-masing orang ya, Mah ya. Ya, betul. Nah, ini kan capek juga tentunya. Baik harus betul-betul kalau mau dibilang tanam kaki di rumah, kemudian ada di organisasi, setiap event Mama juga harus hadir. Kadang kan lelah, capek, sakit juga, putus asa ketika menghadapi kesulitan ya, Ma. Tapi kalau Mama sendiri untuk survive, untuk happy selalu, untuk ada sukacita dalam diri itu seperti apa, Ma? Jadi bercerita dia punya duka dulu, Kak. Kalau mau lewati sesuatu untuk bagus itu pasti ada suka dukanya, dan suka Iya. dukanya itu kita capek secara fisik, capek, ya otak juga capek karena harus berbagi pikiran. Tetapi kembali lagi, Kak, keluarga itu yang menjadi penyemangat buat saya sendiri. Saya bersyukur sekali Tuhan kasih keluarga yang betul-betul siap untuk mendukung. Ketika beta lelah, beta curhat, mereka selalu kasih semangat. Itu saya kembali semangat, saya kembali segar, saya kembali bersuka cita. Oh, terima kasih Tuhan, saya masih bisa kuat karena memang dukungan keluarga itu terlalu penting buat saya, Kak. Dukungan keluarga sangat penting ya. Ya, Betul. Karena ibarat kata kalau kotong sudah didukung ya kotong pinjang sebelah. Betul. Oke. Tapi kalau sakit sendiri seperti apa, Mak? Kan ya sebagai seorang ibu tentunya ya kalau kotong sehat, anggota keluarga sakit, kotong yang urus. Tapi kalau mama yang sakit, apakah bapak, anak-anak juga memeluk? Pokoknya tanya mama sudah makan kok, atau mama mau makan apa kok, atau pijit-pijit biasa anak-anak lah ya. Atau seperti apa? Atau aduh kayaknya beta harus urus diri sendiri lagi nih. Sejauh ini kalau beta sakit mereka selalu ada, mau anak mau suami, ada yang buatkan makanan, ada yang pijit-pijit. Itu rasa sakit itu susu hilang langsung, Kak, langsung sembuh sudah, karena perhatian mereka itu yang bikin ketong semangat. Betul ya. Dan Mama, beta juga mau tanya, ini terkait dengan peringatan Hari Ibu, Kotong juga membahas masih dalam topik kaitan Kotong bicara soal ibu sebagai pilar utama penggerak inklusi difabel ya.
karena ada keterkaitan Mama sebagai ketua kelompoknya. Apa yang Mama harapkan tahun depan, di tahun 2025 ini, untuk masa depan teman-teman yang ada dalam komunitas difabel ini, Mak? Beta pun pesan, terutama untuk anak-anak dulu, Kak. Pesan terakhir saya untuk anak-anak, untuk semua pihak, untuk inklusi bagi anak-anak difabel dulu. Yang pertama itu adalah pendidikan. Karena pendidikan itu dia menempati posisi penting untuk masa depan anak-anak, untuk mereka dapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Dan memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak-anak difabel terlibat dalam proses pembelajaran yang semakin inklusif dalam pendidikan. Karena peserta didik anak-anak kita ini berkebutuhan khusus. Beta berharap sekali mereka bisa diterima dan belajar di sekolah umum lainnya. Tapi kalau di tempat Mama sendiri, apakah memang sudah ada sekolah khusus kayak SLB, Mama, atau masih dicampur dengan ya sudah tidak apa-apa, ketong berbaur teman-teman yang memang ada perhatian khusus dengan teman-teman lain gitu pada sekolah? Iya, ketong di sini ada Kak sekolah khusus untuk anak-anak sekolah luar biasa itu ada, tetapi ketong melihat kembali bahwa ternyata undang-undang sendiri juga mengatur bahwa anak-anak difabel itu bisa bersekolah di sekolah umum lainnya. Yang menjadi kendalanya di sini, di ketong sini Kak, sekolah umum tapi tidak adanya guru-guru yang bisa mengerti teman-teman adik-adik sekolah ini yang berkebutuhan khusus seperti itu, Kak. Jadi kita berharap bahwa ke depannya nanti tenaga-tenaga pendidik yang mengerti kebutuhan anak-anak yang seperti teman-teman anak-anak difabel ini, mereka adakan gurunya supaya tidak dia punya ajaran itu tidak sama dengan anak-anak non disabilitas. Jadi biar mereka juga bisa begitu, bisa dipenuhi pelajaran mereka begitu Kak. Karena kalau kembali ke guru-guru umum lainnya kan mereka belajar ya, mereka tidak langsung mengena langsung ke yang teman-teman yang berkebutuhan khusus itu Kak. Ya, mereka mengajarnya umum begitu. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak dapat. Jadi berharapnya di setiap sekolah itu ada kan guru-guru yang mengerti anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, Kak. Ini juga menjadi PR khusus untuk pemerintah di tahun depan. Semoga saja lingkungan sekolah tuh dibuat lebih inklusif lagi ya, Mama ya. Pengajar-pengajarnya juga dibekali dengan kemampuan mumpuni, sehingga ketika memberikan ilmu, masuk semuanya nih. Tujuannya juga tersampaikan. Ini juga menjadi PR untuk pemerintah ketika mendengarkan ya. Ini ada saran yang luar biasa, bukan kritikan tapi saran. Semoga pemerintah kita juga mendengarkan, baik pemerintah yang ada di pusat, sehingga bisa mungkin punya program khusus atau pembelajaran yang diberikan kepada guru-guru untuk lebih menciptakan lingkungan yang lebih inklusif lagi di sekolah-sekolah, apalagi di daerah 3T seperti yang ada di Rote juga. Oke, Mama, itu tadi pesan untuk anak-anak pendidikan. Terus bagaimana dengan teman-teman lainnya, teman-teman dewasa lainnya nih, Ma? Untuk teman-teman dewasa lainnya, teman-teman difabel khususnya, tetap semangat, sehat selalu karena kesehatan itu penting. Ketika kita sudah sehat, maka apapun yang kita jalani pasti kita bisa. Bersama-sama pasti kita bisa. Teman-teman non-disabilitas saja bisa, kenapa kita tidak? Pasti kita bisa. Keren, pasti kita bisa. Kita harus bisa ya, Mama ya. Betul. Dan Mah, ini adalah satu pertanyaan menarik. Kalau Mama dikasih kesempatan untuk bisa mengubah sesuatu, apa yang akan Mama ubah sebagai seorang ibu? Ketika beta dikasih kesempatan untuk mengubah sesuatu, kembali lagi ke saya ubah dulu
diri saya. Diri saya maksudnya perilaku saya, bahasa saya, pembawaan diri saya. Ketika saya bukan cuman berkata-kata saja saya bisa, tetapi saya mempraktekannya saya juga bisa. Jadi di situ diri kita ini adalah cermin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita berbuat hal baik, jangan cuma diomong saja, tetapi kita bisa praktekkan itu di dalam diri kita itu. Oke. Dan yang terakhir, Mama, adakah pesan khusus untuk ibu-ibu hebat di luar sana seperti Mama sendiri dalam peringatan Hari Ibu kali ini? Pesan untuk ibu-ibu untuk peringatan Hari Ibu itu menjadi seorang ibu yang hebat itu bukan cuma sebagai pelindung ya. Orang bilang malaikat tak bersayap itu ya adanya di seorang ibu. Jadi melalui momen yang menyentuh ini, saya mau bilang ibu adalah surganya keluarga kita selagi kita masih di dunia. Jadi semangat, tetap menjadi contoh dan teladan yang baik untuk keluarga kita, terkhususnya untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita. Oke. Ada tambahan lagi mungkin harapan-harapan Mama atau sesuatu yang ingin Mama ungkapkan bertepatan di peringatan Hari Ibu ini, Mah? Sebelum Kotong mengakhiri ketompong kebersamaan saat ini. Kayak terasa tadi deh omong ya. Sudah, itu sah. Pesan untuk kita semua ya. Abe mau pesan buat Kak Angel sah. Apa tuh? Kak Angel sehat selalu, bahagia selalu, tetap rendah hati, jadi berkat untuk penyiar teman-teman pendengar Pro 2 FM Kota Kupang. Terima kasih banyak. Mama terima kasih banyak sudah berbagi kebersamaan, berbagi perayaan. Sekali lagi selamat Hari Ibu ya Mama ya. Terima kasih Kak Angel. Titip salam hormat pokoknya buat semua teman-teman disabilitas yang ada di tempat Mama. Semangat selalu dan semoga di tahun yang baru kita juga diperbarui ya. Pokoknya semangat, pelayanan apapun itu kita tambah semangat dalam memacu atau menggapai impian kita sebagai seorang ibu dan juga perempuan nih Mah. Iya. Betul. Oke. Itu dia teman Pro 2 kebersamaan kita di Santai Siang. Sudah kita dengarkan ya cerita menarik dari seorang ibu rumah tangga sekaligus juga sebagai ketua kelompok difabel yang ada di Desa Oetutulu yang ada di Kabupaten Rotendao. Saat ini Angel bersama dengan Ibu Elfri Aprileni Lilo yang sudah membagikan cerita peringatan Hari Ibu untuk saat ini. Akhir kata, Angel juga sudah harus pamit. Kita lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Santai Siang Pro 2.